Selamat sore para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Prabowo jawab sindiran Anies ya, tolong pelajari gagasan saya, jangan komentar tanpa ya pelajari. Coba bayangkan apa sih gagasan dari Prabowo begitu, ada yang tahu nggak ya? Tolong komentar di bawah ini begitu. Saya aja nggak paham ya gagasan-gagasan dari Prabowo hari ini begitu kan ya. Ini program ya, ini program Pak Prabowo katanya begitu kan ya. Bahkan gagasannya gagasan apa coba? Prabowo dan Gibran dia tidak tahu antara gagasan dengan program begitu kan ya, sehingga dia kan agak gimana begitu kan. Bayangkan dengan sebuah realitas ya, bagi-bagi makan, susu dan makanan itu membutuhkan 500 triliun begitu kan ya. Setara dengan membangun IKN 500 triliun. Itu setiap tahun loh begitu kan. Jadi bayangkan ya dengan anggaran seperti itu begitu kan ya. Bagaimana kalau 500 triliun itu dibagikan dengan fakir miskin ya. Terus kemudian dengan bantuan-bantuan yang ada selama ini begitu kan ya, bangun puskesmas lah, bangun memberikan gaji guru dan sebagainya begitu. Sedangkan makanan ya, makan gratis untuk anak itu begitu sudah ditanggung jawab begitu kan ya, sudah menjadi tanggung jawab ya orang tua di situ begitu kan. Jadi pada kenyataannya adalah ya mending lapangan pekerjaan sesuai dengan Anies Baswedan, bangun lapangan pekerjaan mereka begitu kan. Kalau bapaknya sudah bekerja, anaknya tentram, istrinya tentram di situ begitu. Jadi ini gimana begitu gagasannya begitu. Percuma anaknya minum susu begitu kan ya, terus kemudian dikasih makan ya percuma mereka. Kenapa? Karena bapaknya dan anaknya dan ibunya tidak makan di situ begitu kan. Jadi bayangkan 500 triliun itu saya kira ya sia-sia. Apakah ini bertahan ya? Kalau Pak Prabowo jadi begitu, apakah ini bertahan sampai 5 tahun dan sebagainya begitu kan? Bayangkan kalau satu tahun 500 triliun ya dengan anggaran yang ada selama ini, kita bayangkan kali berapa begitu 5 tahun di situ begitu kan. Ya semakin nambah utang lah begitu kan. Banyak komentar-komentar netizen, apa sih gagasan dari Pak Prabowo sendiri begitu kan. Sampai hari ini saya tidak tahu apa gagasan mereka begitu kan ya. Jadi ya makanya kalau ada debat di situ seharusnya datang begitu biar tahu begitu kan ya. Prabowo jawab sindiran Anies di situ ya. Ini ada yang tahu nggak gagasan apa selain makan siang gratis dan joget? Ya itu pertanyaannya begitu kan. Coba bayangkan apa sih gagasan dari Pak Prabowo sebenarnya? Food estate-nya gagal ya, program-programnya gagal, apalagi yang mau disampaikan kepada publik begitu. Ini gagasan Prabowo simpel banget, lanjutkan program Jokowi, termasuk lanjutkan pelemahan KPK dan MK, lanjutkan pula KKN-nya. Betul nggak, Wo? Ini komentar-komentar dari netizen di situ begitu kan. Ini gagasan apa yang perlu dipelajari? Food estate gagal, punya gagasan cuma melanjutkan program Jokowi dan menggunakan kartu sakti ya. Ini yang saya katakan sejak awal, apa sih sebenarnya gagasan dari Pak Prabowo hari ini begitu kan. Saya tidak mengerti begitu gagasan mereka begitu. Soalnya apa? Soal ditanya gagasan, ditanya soal lingkungan, ditanya soal supremasi hukum, ditanya soal masalah cawe-cawe sana sini, masalah instansi, intervensi instansi, institusi begitu kan. Malah jawabannya ngawur mereka begitu kan ya. Dalam artian bahwa jawabannya tidak nyambung begitu kan ya. Jadi artinya apa? Artinya saya kira bahwa gagasan-gagasan itu bukan gagasan begitu kan ya. Tapi ya dikemas narasi-narasi itu begitu kan, dikemas dalam sebuah gagasan. Gagasan itu seharusnya dia apa yang harus kita lakukan masa depan ya bagi bangsa kita. Apa yang harus kita sejahterakan kepada bangsa kita. Apa yang harus berikan kontribusi, apa yang harus kita berikan kepada bangsa kita. Itulah gagasan mereka ya. Kalau program kan berbeda mereka begitu kan ya. Kalau Pak Prabowo dan Gibran itu seolah berbicara hari ini. Apa yang dilakukan Pak Jokowi ya dibicarakan. Saya tetap ikut Pak Jokowi. Ini kan masalah sekarang ya. Tidak ada terobosan globalisasi kepada masa depan mereka begitu kan ya. Coba bayangkan katanya sih ada negara akan ada negara maju begitu kan. Yaitu negara Indonesia akan menjadi negara emas. Tapi kalau kelakuan seperti itu ya tidak mungkin lah begitu kan ya. Banyak sekali pro dan kontra di situ begitu. Ya kita lihat saja ya bahkan Pak Prabowo ya menyindir Anies Baswedan di situ begitu kan ya.
seolah gagasannya paling baik di situ begitu. Tahu-taunya tidak mengerti apa gagasan itu begitu ini. Prabowo jawab sindiran Anies, ya tolong pelajari gagasan saya, jangan komentar tanpa dipelajari katanya. Calon Presiden Capres nomor urut 2 Prabowo Gibran begitu kan, ya Prabowo Subianto merespon sindiran dari Capres nomor urut 1 Anies Baswedan. Anies belum sempat menyinggung ya aksi joget tak diperlukan jika memiliki gagasan. Pernyataan itu mengarah pada Prabowo yang kerap berjoget khas ya gemoy saat melakukan kampanye. Prabowo mengaku tak merasa tersindir dengan pernyataan dari Anies. Terserah deh kata Prabowo Jakarta begitu kan, di Jakarta ya. Prabowo mengatakan tidak ada yang salah dengan aksi jogetnya. Terlebih darinya juga memiliki gagasan yang bagus untuk rakyat Indonesia. Kalau ada gagasan tapi joget enggak boleh. Boleh sih ya, gagasan gue boleh enggak ya, ujar Ketua Umum Partai Gerindra tersebut. Ya itu kan sudah baper sebenarnya begitu kan ya. Masalah hal-hal seperti itu saya kira gagasan dan program itu kan berbeda begitu kan ya. Jadi Pak Prabowo harus tahu di situ begitu bagaimana dalam konteksnya di situ begitu. Kalau ditanya soal lingkungan ya, ditanya soal angka korupsi begitu kan ya, ditanya soal masalah lapangan pekerjaan, jangan jawab lalu kemudian menjawab ini kesejahteraan, seolah-olah tidak nyambung mereka jawabannya begitu kan ya. Jangan-jangan jawabannya yang penting berbicara di situ begitu kan. Ya bukan seperti itu caranya. Ya kalau jawabannya A ya sesuai dengan A mereka. Apa yang harus kita lakukan kepada bangsa kita? Kontribusi apa masa depan ya untuk negara kita, kesejahteraan kita, kemiskinan kita begitu kan ya. Apakah semakin turun atau tidak? Itulah sebuah gagasan mereka. Kalau hanya mensejahterakan bangsa kita ya, terus kemudian akan memberikan bagi-bagi nasi, bagi-bagi makanan dan susu dan sebagainya, ya saya kira masih gimana begitu kalau membutuhkan ya APBN yang begitu besar di situ begitu. Itu banyak sekali pro dan kontra ya. Dan saya kira 500 triliun itu wah ini ini uang rakyat di situ begitu. Bagaimana dengan regulasi, takut ada korupsi sana sini begitu. Tolong pelajari gagasan saya, pelajari dong, jangan komentar tanpa dipelajari. Sebelumnya respon ya dari Capres nomor urut 1 Anies Baswedan mengatakan bahwa dirinya tak perlu melakukan aksi joget. Anies bilang demikian karena memiliki gagasan yang akan ditawarkan kepada rakyat untuk membangun Indonesia. Omongan Anies yang menyebutkan tak perlu berjoget itu dilontarkan di sebuah acara diskusi di wilayah Lampung ya pada Kamis kemarin 7 Desember. Ya, dia mengatakan bahwa sesaat sebelum mulai sesi diskusi begitu, ya terlihat meneguk ya, air yang mineral yang kemudian direspon oleh pembawa acara. Sang pembawa acara itu pun menyebutkan kalau Anies mulai ya terdesak ya, masih kuat menjawab desakan-desakan dari teman-teman di Lampung atau mau joget dulu sedikit biar rileks katanya. Suasana menjadi riuh karena pernyataan pembawa acara itu. Kemudian Anies dengan tenang menjawab, kalau ada gagasan tak perlu berjoget, jawab Anies Baswedan. Benar juga ternyata begitu kan. Tidak perlu ada joget-joget sana sini, ngapain juga begitu kan ya. Negara kita ya melihat bagi seorang pemimpin itu punya gagasan, bukan dilihat dari seorang joget-joget sana sini begitu kan. Ya kita lihat saja gagasan, apakah gagasan Prabowo diterima oleh rakyat, apakah masuk akal dengan anggaran 500 triliun begitu kan ya. Dengan membagikan nasi, ya makanan, susu dan semuanya gratis begitu kan? Ya kenapa tidak mensejahterakan guru saja? 500 triliun itu kalau dibagikan kepada guru, ya para pendidik di situ, wah ini luar biasa di situ begitu. Sayang 1000 sayang begitu. Mungkin itu ya yang kami sampaikan ya. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa ya di subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.